Dalam video sebelumnya, kita membahas data berapa banyak pangan yang kita produksi, berapa banyak makanan yang kita konsumsi, dan bagaimana dampaknya terhadap harga bahan pangan. Kita melihat bahwa impor dapat menurunkan harga supaya lebih terjangkau. Tapi, bagaimana dengan petani yang menghasilkan pangan tersebut di Indonesia? Apabila kita mengimpor, apakah ini nantinya menghilangkan penghasilan mereka? Dalam video ini, kita akan melihat apa yang kita maksud dengan petani. Bagaimana situasi kehidupan terkini mereka, serta apa yang menjadi kecenderungan para tenaga kerja di sektor pertanian. Seorang petani bisa kita definisikan sebagai orang yang memiliki atau mengurus sawah. Di Indonesia, tercatat ada sekitar 25,75 juta petani yang bekerja di berbagai lahan. Namun, menurut PPS, 55% dari keluarga ini hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Dan banyak dari mereka bahkan sama sekali tidak memiliki sawah. Mereka ke sawah hanya sebagai pekerja. Inilah yang kita sebut sebagai buruh tani. Jadi, sebagian besar petani kita memiliki akses yang minim terhadap tanah. Karena perbedaan modal atau lahan yang mereka miliki, penghasilan antara petani dan buruh tani juga berbeda. Mari kita gunakan contoh. Pak Nondi misalnya. Ia adalah seorang petani. Ia memiliki 1 hektar tanah yang digunakan untuk lahan berasnya, katakanlah di Indramayu, Jawa Barat. Sebelum memanen ladangnya, ia harus menghabiskan setidaknya 7 juta rupiah untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, dan untuk menyewa pegawai serta alat bantu mesin. Setelah beberapa bulan, padi Pak Nondi siap dipanen. Dengan menjualnya ke tengkulak, Pak Nondi mendapatkan sekitar 24 juta rupiah. Ini berarti keuntungannya sebesar 16 juta rupiah per panen per hektar. Pak Nondi hanya memanen maksimal 2 kali per tahun. Bahkan mungkin kurang jika cuaca sedang sangat kering atau sangat basah. Oleh karena itu, apabila musim sedang bagus, Pak Nondi mendapatkan rata-rata 2,6 juta rupiah per bulan dari sawahnya. Ini adalah rata-rata yang didapat oleh petani Indonesia yang juga pemilik tanah. Mungkin cukup baginya untuk memiliki tempat tinggal, memberi pendidikan pada anak-anaknya, serta kebutuhan lain. Tapi uang ini akan pas-pasan dan dapat bergantung pada keberhasilan panen. Nah, bagi petani yang menyewa lahan dari orang lain, ada biaya tambahan kira-kira sebesar 1 juta per bulan yang harus mereka bayarkan pada si pemilik tanah. Nah, sementara buruh tani tidak memiliki atau mengurus lahan. Mereka hanya bekerja saja di sana. Mari kita lihat contoh Pak Karyo. Penghasilannya bergantung pada lahan Pak Nondi. Biasanya, ia akan dibayar sekitar Rp70.000 per hari. Dalam satu musim, Pak Karyo bekerja hanya sekitar 7 hari untuk menanam bibit, untuk mengurus lahan tanamannya, serta untuk memanen. Dengan demikian, dalam 1 tahun ada 2 musim panen dan dalam setahun tersebut Pak Karyo meraup upah sebesar Rp490.000 dari si pemilik sawah. Tentu saja, ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Oleh karena itu, selain bekerja untuk Pak Nondi, ia juga bekerja untuk pemilik sawah lainnya, katakanlah 10 pemilik sawah lainnya, dengan upah yang sama. Jadi, dalam 1 tahun, ia bisa mendapat sekitar 4,9 juta rupiah atau dalam sebulan Rp408.000. Kita bisa bayangkan betapa sulit bekerja di lahan. Buruh tani biasanya memiliki tingkat pendidikan yang
tidak tinggi dan tidak memiliki pekerjaan alternatif lain di desa mereka selain menjadi buruh tani. Kehidupan mereka sulit. Mengingat berapa banyak uang yang mereka hasilkan, sekitar 2,6 juta rupiah per bulan untuk petani, serta 408.000 rupiah untuk buruh tani, kedua golongan ini mengalami kesulitan ekonomi. Mereka tidak menghasilkan banyak uang dari kerja keras yang telah mereka lakukan. Berapa banyak yang mereka hasilkan memengaruhi berapa banyak makanan yang mampu mereka beli. Di video sebelumnya, kita lihat bahwa harga di negara kita bisa lebih mahal daripada harga di negara-negara lain. Dengan pendapatan petani yang sedikit, mereka akan langsung terpengaruh dengan lebih banyak makanan yang mahal. Oleh karena itu, menjadi petani atau buruh tani bukanlah pekerjaan yang diminati. Sekarang semakin sedikit anak muda yang bekerja di lahan pertanian. Dan ini bisa dimengerti mengapa mereka harus bekerja di sana. Jika mereka melihat ayah mereka atau keluarga mereka bekerja keras tetapi untuk upah yang minim. Ini juga berarti bahwa mereka yang bertani semakin menua. Kita katakan terjadi penuaan tenaga kerja di sektor ini. Dan generasi muda berpindah ke kota atau bekerja sebagai buruh migran, di mana mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Ini adalah evolusi alam bagi ekonomi yang sedang berkembang. Dengan pendidikan yang meningkat, serta banyaknya kesempatan ekonomi yang bermunculan, generasi berikutnya akan berpindah dari pekerjaan dengan upah yang rendah, mencari pekerjaan di tempat lain dengan upah yang lebih baik. Ini adalah masalah yang biasa di dunia. Siapa yang akan menghasilkan pangan jika tidak ada yang ingin bekerja di sawah? Jawabannya mungkin terletak pada teknologi dan bagaimana cara memaksimalkan produktivitas tanaman pangan yang ada.